Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa'a min ibadihi bil ma'asiril hikamiyah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassallahu ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, usikum wa iyaya bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Ikhwan akhwat yang muliakan dan sayangi karena Allah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dengan pujian yang setinggi-tingginya, yang paling pantas dengan keagungannya. Fa innahu la ya'lamu qudratahu ghairuh wa la yablugul wasifuna sifatah. Dan kita bersyukur dengan rasa syukur yang terdalam yang pernah dimiliki oleh seorang hamba. Apa yang kita syukuri? Yaitu yang pertama, atas diciptakannya diri kita. Kita diciptakan, diadakan, itu udah syukur. Artinya apa? Kita diberikan kesempatan menjadi saksi makhluk. Makhluk itu kan, keberadaan makhluk itu saksi bahwa adanya Allah Ta'ala. Ketika diberikan iman, menyaksikan pula. Diciptakan dan diberikan iman, itu kesempatan bagi kita untuk bertemu dan memandang Allah Ta'ala di surga nanti, di mana surga saja mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Jadi surga itu apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah terbetik dalam hati manusia sedikit pun. Apa kalamnya para aulia. Tapi ketika memandang Allah, sang raja dari segala pencipta dari segala kenikmatan tersebut, surga tersebut, rajanya dari segala kerajaan, itu sampai lupa kita nikmatnya surga. Itu nikmat terbaik. Jadi dengan adanya kita, berarti Allah udah siapkan kita, udah rencanakan kita bakal bertemu dengan Dia, dengan Allah Ta'ala. Itu yang paling kita syukuri. Kemudian apa kalam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu al-i'tiraf, itu penting, pengakuan kita dalam syukur. Itu yang terpenting adalah al-i'tiraf, bahwa apapun yang kita syukuri itu tidak akan lengkap kecuali kita mengakui bahwa apapun itu kita harus ingat dan yakini dan akui, kalau perlu kita ucapkan bahwa semua itu dari Allah Ta'ala. Kita taat itu dari Allah Ta'ala. Kita jauh selamat dari maksiat itu karena Allah Ta'ala. Itu kita akui dulu. Itu baru nama bersyukur. Makanya dalam Al-Quran kan, wa akhir da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Seruan-seruan mereka itu alhamdulillahirabbil alamin. Ujung-ujungnya ke situ. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Semoga Allah mengizinkan kita memandang wajah beliau, karena beliau juga merindukan umat kita kayak kita ini, dirindukan oleh Nabi SAW. Yang tidak pernah melihat beliau, kan kita hanya menemukan lembaran-lembaran mushaf, kemudian mengimaninya begitu. Itu yang hebat imannya. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang hebat imannya. Semoga Allah memberikan kita memandang wajah beliau semasa kita masih hidup di dunia, terutama nanti di akhirat dipertemukan dengan beliau dan mendapatkan sahabat beliau. Amin 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 rabbil alamin. Ikhwan akhwat yang muliakan dan sayangi karena Allah, mukadimahnya agak panjang kali ini karena kita udah sampai di makalah ke 10 kitab Nasaihul Ibad. Alhamdulillah, bi'aunillah, dengan izinnya kita sampai terus. Mudah-mudahan bisa khatam, entah umur sampai di mana, nasib kayak gimana. Yang penting kita niatkan khatam kitab ini, amin. Mudah-mudahan tersampaikan. Sebelum kita lanjut,
Jangan bosan kita. Kita jalankan, kita lakuin terus, kita pertahankan istiqomah tradisi kita mendoakan para ulama, guru-guru kita semuanya, terutama beliau yang secara langsung saat ini menjadi wasilah ilmu dari Allah, karya-karya beliau ya. Yang pertama Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang kedua Syekh Nawawi Al-Bantani. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik, sebaik-baiknya balasan, dengan rahmat yang sempurna dan ridho yang sempurna, dan semoga Allah memberikan manfaat bagi kita semua dan muslimin dengan ilmu mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah tabaraka wa ta'ala, nafa'ana wal muslimin bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. An ba'diz zuhad, dari sebagian orang-orang zuhud, tentu ulama maksudnya ya. Kalau udah masuk makolahnya ke dalam kitab, dan itu dikutip oleh Al-Imam Hafiz Ibnu Hajar, beliau berarti orang berilmu yang dikutip. Tidak mungkin sekedar zuhud ahli ibadah doang ya, pasti ulama. Sebab kenapa? Karena seharusnya defaultnya ya, ulama itu seharusnya memang zuhud. Dalam hadis kan, man izdada ilman walam yazdad zuhdan. Kalau siapa yang bertambah ilmunya gitu ya, bertambah ilmu tapi tidak bertambah dia zuhud, lam yastur minallah illa bu'dan, maka dia tidak akan bertambah kecuali tambah jauh dari Allah Ta'ala. Begitu ya. Jadi bawaannya memang orang alim itu mestilah tambah zuhud, tambah tahu dia dunia itu kayak gimana. Nah, siapa sih zuhad ini yang kalamnya beliau kutip di sini? Syekh Nawawi ngasih tahu nih ke kita. Apa kata beliau? Wahumul ladzina ihtaqaru ad-dunya. Ya, jadi mereka itu adalah orang-orang yang ihtaqaru. Kalau bahasa kasarnya itu ngeremehin. Ya, tapi negatif ya kalau kita bilang ngeremehin. Nah, yang tepatnya itu menganggap ringan saja. Menganggap santai saja, menganggap enteng saja. Apa? Ihtaqaru dunya, mereka menganggap enteng dunia. Selalu aja ya. Walam yubalu biha, nah, mereka tidak peduli dengannya, dengan dunia itu. Bal akhadhu minha, tapi mereka mengambil dari dunia itu qadra daruratihim, seukuran darurat mereka. Jadi seperlunya aja begitu ya, seharusnya aja. Ini udah makom apa ya kalau ulama ya. Jadi orang yang sudah di makom zuhud tertinggi kali ini ya. Jadi zuhud itu juga ada tingkatannya, warok itu juga ada tingkatannya. Ada warok yang meninggalkan syubhat, meninggalkan haram ya, dan syubhat. Ada yang warok yang meninggalkan halal yang tidak berguna. Itu dah makom yang lebih tinggi. Jadi kalau memang nggak terlalu perlu ditinggalkan, itu warok luar biasa, zuhud luar biasa. Nah, ini mereka ahli zuhud tersebut. Nah, di sini apa kalam beliau ya, anak ingat kalamnya Gus Bahab. Beliau mengatakan kayak menafsirkan hadis ya, beliau menafsirkan hadis, i'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan seakan-akan kamu hidup selamanya. Wa amali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan bekerjalah, beramallah untuk akhirat kamu gitu ya, seakan-akan kamu hidup selamanya. Nah, biasanya kita dijelasin gini kan, kita kerja di dunia itu seolah-olah kita bakal hidup selamanya, jadi berbekal banyak-banyak ya, kejarlah dunia itu sepindiri, pokoknya sungguh-sungguh dalam mempersiapkan dunia kita. Rajin kita ya, rajin dunia, kemudian rajin akhirat juga, itu dua-duanya ya. Seolah-olah besok kita mau mati, jadi sekarang ini terus fokus ibadah. Tapi beliau memberikan sudut pandang yang berbeda. Nah, itu ana lebih setuju yang ini. Apa kalam beliau? Maksudnya hidup selama-lamanya itu bisa diundur-undur, diselo-selo aja gitu. Nggak bisa diselesaikan targetnya sekarang, besok gitu ya. Nggak bisa dikerjakan sekarang urusan dunia itu besok, kan masih ada besok. Toh kita hidup selama-lamanya, itu maksud beliau ya. Bukan malah dirajinkan. Iya juga ya, terbalik ya. Wallahu a'lam. Tapi ana lebih setuju penafsiran beliau, itu lebih logis karena lebih sesuai dengan hadis-hadis lain, terutama tentang bab zuhud ini. Jadi kita maksudnya itu bekerja untuk dunia kita, itu hidup selama-lama itu maksudnya ya kerjain sekarang semampunya. Kalau udah waktunya
Udah capek ya udah tinggalin aja gitu, apalagi sampai bertentangan dengan akhirat kita, ya udah tinggalin, cari yang lain, toh kita masih hidup selama-lamanya, masih banyak kesempatan yang bakal kita dapatkan, kan kita ya bakal hidup selamanya gitu ya, bisa nanti gitu ya, itu ya unik ya, dan itu mengandung kebenaran, dan anak menerima kebenaran tersebut yang beliau sampaikan gitu. Khair ikhwan yang muliakan ya sayang karena Allah. Jadi definisi zuhud sudah. Bagaimana? Apa kalau mereka? Nah, orang seperti ini apa sih nasihat mereka ke kita? Man aznaba zamban wa huwa yadhaku. Barang siapa yang berbuat dosa berbuat dosa ya, aznaba zamban, berbuat dosa, suatu dosa, mengerjakan suatu maksiat gitu ya. Wa huwa yadhaku, dan sedangkan dia, wa huwa ini wawu hal. Artinya ketika dia berdosa itu wahwa yadahku, sedangkan dia tertawa, ngelakuin dosa sambil ketawa bangga pula ya. Orang kayak gini bagaimana? Nah ini kata Syekh Nawawi, wal halu annahu yafrahu bitahammulihi. Khair, bahwasanya kondisi dia ketika aznaba zamban, berbuat dosa itu, annahu yafrahu, dia seneng gitu ya, gembira, mutahammulihi, dengan mengerjakan hal itu. Jadi dia ngelakuin itu senang. Bagaimana yang seperti ini? Fa innallaha yudkhiluhun nar wa huwa yabki, maka Allah azza wajal ya akan memasukkan dia ke dalam neraka, wa huwa yabki, dan kondisinya saat itu dia menangis. Hal juga ya. Jadi ini beliau kayak menyamakan. Nah, itulah orang-orang soleh itu kalamnya itu teratur ya. Kalau tadi bentuknya dia menggunakan wawu hal kemudian diiringi dengan jumlah itu ya, kalimat seperti itu, di belakang juga beliau mengatakan seperti itu, sama dia. Jadi kalau orang berbuat dosa dalam keadaan tertawa, bahagia, senang, dia bangga pula ya, Allah nanti bakal masukkan dia ke dalam neraka dalam keadaan dia, orang tersebut menangis. Nah, ini jadi sesuai tema kita ya, di orang yang bakal Allah jadikan menangis nanti di akhirat ketika masuk neraka adalah orang yang di dunia dulu senang ya, senang dia ketika mengerjakan maksiat, bukannya merasa bersalah, bukannya merasa sedih. Nah, bangga pula ya, ketawa-ketawa di grup-grup itu. Kami dulu sering amati ya, mudah-mudah kita berbagi, anak-anak muda berbagi yang enggak itu ya, enggak ada yang ngingetin, ketawa bangga ya, siapa yang paling nakal itu yang paling bangga. Nah itu jangan sampai kayak gitu. Ingat mudah-mudi ini ya, nah, kalau mau berbuat dosa diam-diam lah bukan nyuruh berbuat dosa ya, jangan terang-terangan, jangan sampai kita ketawa, jangan bangga, jangan bikin orang jadi saksi. Nah itulah ya, sembunyikan supaya Allah nanti menyembunyikan pula. Kan dalam hadis itu anak ingat rekaman ceramahnya Syekh Al-Buaiti, beliau menceritakan seorang hamba yang di akhirat nanti didatangkan dalam keadaan kepalanya ditutupi. Allah alam ditutupi dengan apa? Allah bilang, bertanya kepada dia, apakah kamu ingat dosamu dulu yang ini? Ingat ya Allah gitu ya, disebutkan dosanya. Hari ini aku ampuni. Tidak ada yang tahu ternyata. Malaikat pun tidak tahu. Karena itulah Allah kalau udah ngampuni itu semua dihapus. Ingatan malaikat dihapus, catatan dihapus ya. Asalkan jangan kamu lakukan dengan bangga, cerita pula ya. Jangan seperti itu. Khair. Kenapa seperti itu? Sampai Allah bikin nangis seperti itu. Li'anna haqqahu ayyandama. Karena sesungguhnya sebenarnya hakikatnya dia itu gitu ya, harusnya kayak gimana dia, ayyandama, supaya dia menyesal mestinya itu ya, bukan tertawa bahagia, bukan bangga pula ya. Wa yastaghfirullah ta'ala lizalik, dan memohon ampun kepada Allah untuk hal itu, untuk yang demikian itu, maksudnya dosa tersebut. Berarti saja Allah bikin nangis ya, waliyazubillah. Kemudian siapa yang kedua yang Allah bikin sebaliknya, yaitu Allah bikin dia tertawa, aman ata'a wa yabki, dan barang siapa yang taat dalam keadaan dia menangis, dan dia menangis ketika itu ya. Kenapa dia menangis? Oh, jadi kita bingung ya, taat terus menangis, saking tersentuh kali ya, lagi kasep kali ya. Hayaan minallahi ta'ala, karena malu kepada Allah ta'ala, malu ya. Wa khaufan minhu, dan dia takut padanya. Dan dari malu dan takut yang dua itu. Kenapa dia malu? Ala taksirihi min tilkat ta'ah,
atas kurangnya dalam hal ketaatan tersebut. Malu ya. Nah, yang pertama kalau kalamnya Imam Al-Ghazali, kita ini tidak tahu malu. Kita ini kebanyakan tidak tahu malu. Manusia itu udahlah dikasih modal ruh dan jasadnya, segala yang di dirinya itu dari Allah Ta'ala, yang dia gunakan untuk taat, lalu dia meminta upah atas ketaatan tersebut. Itu sebenarnya tidak tahu malu. Ibarat seorang bayi yang dipungut, dibesarkan, dididik, kemudian setelah dia tumbuh besar dan berprestasi minta upah sama orang yang memungutnya. Gimana tuh, nggak tahu malu kan? Atau orang miskin dikasih modal sama orang kaya, setelah dia sukses, Pak sini dong upah saya sukses, itu kan aneh. Ya enggak. Nah, jadi apa yang makanya yang Allah berikan justru yang terbesar pahalanya, yang tanpa takaran itu bukan taat tersebut, tapi kesabaran itu ya. Namanya tasabil ajrom bi ghairi hisab. Jadi kesabaran itulah ridho ya yang kita berikan kepada Allah, itu yang benar-benar dari diri kita itu ya, bukan ketaatan tersebut, karena kita taat dari jasad yang diberikan Allah, ruh yang diberikan Allah. Kita berhaji, kita bersedekah itu dengan harta yang dari Allah, kita cuma ngembaliin doang punya Allah. Yang dari kita itu hati kita, ridho kita kepada Allah Ta'ala. Makanya mesti kita malu, memang mesti malu kita ya, malu dan takut kalau kurang. Kita ngembaliinnya kurang, diberikan fisik yang sempurna kok ibadahnya kurang, ya harusnya malu ya. Khair. Bagaimana yang seperti ini? Fa innallaha ta'ala yudkhiluhul jannah, maka sesungguhnya Allah Ta'ala akan memasukkan dia ke dalam surga. Wa huwa yadhaku, dia dalam keadaan tertawa. Ayaprahu ghayatal farhi. Dengan kata lain, kata Syekh Nawawi, yaprahu ghayatal farhi, dia gembira dengan tutu bahasanya ya, mentok dengan rasa gembira yang sudah mentok. Nah, segembira-gembiranya ya, yang terdalam, kegembiraan terdalam atau terdalam sudah ya. Lihusuli matlubihi, karena kenapa dia begitu gembira? Jadi Allah bikin dia tertawa gembira dengan puncak kegembiraan. Kenapa? Lihusuli matlubihi, karena dia memperoleh apa yang dia cari. Matlub itu sesuatu yang kita kejar, kita cari ya. Wa huwa afwullahi ta'ala, yaitu kemaafannya Allah Ta'ala. Kalau lebih tinggi lagi, ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi, Allah engkaulah tujuan maksudku dan yang ku cari adalah ridhomu. Afwullah berarti ridho. Khair ya. Ikhwan yang muliakan dan sayangkan Allah, itu dia dua orang. Yang pertama orang yang dibikin nangis sama Allah, yang kedua yang dibikin tertawa bahagia dengan goyatal farhi, katanya di sini. Dan tidak ada lagi kebahagiaan setelah yang lebih bahagia dari itu, saking bahagianya. Khair. Ikhwan yang muliakan dan sayangkan Allah, demikian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah tidak meluputkan kita untuk mendapatkan barokahnya, dan tidak meluputkan barokah itu dari kita. Khair. Kami hanya manusia biasa, banyak khilaf dan salah. Ilmu minallahi ta'ala, kami hanya wasilah. Allah ta'ala tu ala arki naftina fiddin. Allahumma ya muyassir yassir, mudabbir dabbir, ya musahhil sahil alaina kull asir bi basyirin nazir. Rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma. Allahumma fahimna al-masyari'ata wa tariqatan haqiqah wa istamilna biha lihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur uyu wa masyayikhina anna wa la tuhid barakata ilmi minna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.